Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Umur hanya angka, Acerbi dan Mkhitaryan masih jadi pemain kunci Inter Milan di era Cifu. Dalam dunia sepak bola modern yang terus menuntut kecepatan dan energi muda, Inter Milan membuktikan satu hal penting bahwa pengalaman tetap tak ternilai harganya. Dua veteran Nerazzurri, Francisco Acerbi dan Henry Mkhitaryan, masih menjadi pilar utama di bawah asuhan Christian Cifu, membuktikan bahwa umur hanyalah angka bagi mereka yang memiliki dedikasi, kecerdasan, dan semangat juang yang tak padam. Menurut laporan Tuttosport yang dikutip FC Internews, Cifu memandang kedua pemain senior tersebut sebagai komponen vital keseimbangan taktik Inter Milan musim ini. Meski usia mereka sudah memasuki fase senja dalam karir profesional, kontribusinya di lapangan tetap luar biasa. Francesco Acerbi, yang akan genap berusia 38 tahun pada Februari mendatang, tetap menjadi salah satu bek tengah paling konsisten di Serie A. Ex-pemain Lazio itu menjadi sosok krusial dalam kemenangan 1-0 Inter Milan atas AS Roma, di Stadio Olimpico kemarin. Dengan ketenangan dan pembacaan permainan yang luar biasa, Acerbi mampu memimpin lini belakang Nerazzurri untuk menahan tekanan serangan Roma hingga peluit akhir. Namun, manajemen menit bermain Acerbi kini menjadi perhatian utama. Christian Cifu berencana memberi waktu istirahat bagi sang veteran, dengan Stefan de Vrij disiapkan untuk tampil sebagai starter dalam laga Liga Champions kontra Royal Union Saint-Gilloise pada tengah pekan ini. Fabrizio Romano beberkan alasan Atalanta tolak jual Lookman ke Inter Milan. Kisah transfer Ademola Lookman antara Inter Milan dan Atalanta menjadi salah satu drama menarik pada bursa musim panas lalu. Kini, pakar bursa transfer kenamaan Fabrizio Romano akhirnya membocorkan seluruh detail di balik kegagalan transfer tersebut dalam podcast La Trattativa di Tim Podcast. Menurut Romano, saga Lookman bukan sekadar urusan angka, tetapi juga tentang prinsip dan strategi komunikasi baru di balik layar. Inter Milan sudah menyiapkan tawaran besar, sementara Atalanta memilih untuk tidak memasang harga bagi bintang mereka, langkah yang jarang terjadi di sepak bola Italia. Romano menjelaskan bahwa Inter Milan benar-benar serius untuk mendatangkan Ademola Lookman. Negosiasi berjalan intens hampir setiap hari di bulan Juli. Setiap pagi saya cek kabar Lookman, lalu sore hari mereka bernegosiasi, dan malamnya seperti memeriksa hasil tangkapan nelayan. Apa yang berubah hari itu, ujar Romano menggambarkan kesibukan proses tersebut. Inter bahkan disebut telah mengajukan tawaran resmi senilai 42 juta euro plus bonus hingga total 45 juta euro, namun tawaran itu langsung ditolak oleh Atalanta. Alexander Stankovic jadi incaran klub Eropa, Inter Milan waspada. Perkembangan Alexander Stankovic bersama klub Brugge tengah menjadi sorotan besar di kancah Eropa. Pemain berusia 20 tahun ini tampil luar biasa sejak pindah ke Belgia, dan kini namanya mulai disebut-sebut masuk radar klub-klub besar benua biru. Menurut laporan terbaru dari jurnalis ternama Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano, situasi Stankovic sedang mendidih. Setelah tampil mengesankan di 2 laga Liga Champions dan 10 pertandingan Liga Domestik bersama Brugge, pemain berdarah Serbia itu disebut sedang mendekorasi karirnya di level elit. Selain itu, Inter Milan juga memiliki hak atas 12-15% dari penjualan berikutnya, menjadikan situasi ini sangat menguntungkan bagi Nerazzurri dalam jangka panjang. Inter terus memantau perkembangan Stankovic dengan sangat ketat. Klub tahu betapa besarnya potensi sang pemain, dan menyadari ada beberapa tim top Eropa yang mulai menanyakan situasinya. Tetapi Inter terus memantaunya, mengingat mereka memiliki opsi pembelian kembali yang tersedia untuk 2 musim panas mendatang, ujar Moretto. Materazzi, Inter masih yang terkuat, meski persaingan Scudetto semakin ketat.
Legenda Italia dan mantan bek tangguh Marco Materazzi menilai bahwa meski persaingan di papan atas Serie A musim ini sangat ketat, Inter Milan tetap menjadi tim paling lengkap dan favorit utama dalam perburuan Scudetto. Berbicara di sela-sela acara yang diselenggarakan oleh Betson via FC Inter 1908 di Roma, sang juara dunia 2006 itu memuji keseimbangan dan karakter kuat yang ditunjukkan skuad asuhan Christian Cifu. Dalam jarak 2 atau 3 poin ada banyak tim yang bersaing, tapi menurut saya yang paling kuat tetap Inter, ujar Materazzi. Mereka sudah menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir bagaimana membangun tim dengan keseimbangan, kekuatan, dan kualitas. Melawan Roma, Inter menang dengan baik dan hanya menderita selama sekitar 15 menit. Mereka memang kalah 2 kali, tapi selalu bisa bangkit dan menunjukkan bahwa mereka pantas berada di puncak. Materazzi juga memberikan apresiasi kepada AC Milan, yang menurutnya tampil sangat baik musim ini. Milan juga menjalani musim yang luar biasa, apalagi karena mereka tidak memiliki beban kompetisi Eropa, tambahnya. Analisis Sky Sport, performa Inter Milan meningkat di tangan Cifu. Setelah 7 giornata Serie A musim ini, performa Inter Milan di bawah asuhan Christian Cifu menunjukkan peningkatan nyata dibanding musim lalu bersama Simone Inzaghi. Menurut analisis terbaru dari Sky Sport Italia, Nerazzurri tampil lebih solid, produktif, dan mentalitas tim terlihat jauh lebih matang. Jika menengok statistik, musim lalu Inter hanya mengoleksi 14 poin dari 7 laga pertama bersama Inzaghi. Kini, dengan Cifu di kursi pelatih, angka itu naik menjadi 15 poin. Produktivitas gol juga meningkat dari 16 menjadi 18, sementara jumlah kebobolan turun dari 9 menjadi 8 gol. Perbedaan kecil yang secara angka mungkin tampak sepele, namun di lapangan mencerminkan tim yang lebih kompak, agresif, dan seimbang. Bahkan, perbedaan posisi klasemen pun semakin tipis. Cifu kini hanya tertinggal 1 poin dari Milan di puncak, dan berada sejajar dengan Roma serta Napoli, lawan berat mereka akhir pekan ini. Serie A ukir rekor bersejarah, hanya 11 gol tercipta di pekan ke-7. Fenomena langka terjadi di Serie A, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Italia baru saja mencatat rekor historis terendah dalam hal produktivitas gol. Pada giornata ke-7, hanya 11 gol yang tercipta dari 10 pertandingan, angka terendah sejak liga ini menggunakan format 20 tim. Puncak dari rekor tersebut terjadi setelah hasil imbang 1-1 antara Cremonese dan Udinese dalam laga penutup pekan. Inter Milan sendiri hanya menang 1-0 melawan AS Roma. Dengan itu, total gol di seluruh pertandingan pekan ke-7 resmi berhenti di angka 11, menciptakan catatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Serie A lebih mengejutkan lagi, ada 4 pertandingan yang berakhir tanpa gol sama sekali. Fakta ini menyoroti betapa ketatnya pertahanan dan minimnya kreativitas di lini serang banyak tim Italia musim ini. Cassano, Cifu butuh Lookman untuk bisa main 4-3-3. Mantan bintang tim nasional Italia, Antonio Cassano, kembali mencuri perhatian lewat komentarnya tentang Inter Milan dan pelatih muda mereka, Christian Cifu, usai kemenangan penting Nerazzurri atas AS Roma di Stadio Olimpico. Dalam acara FIFA El Football, Cassano menilai bahwa Cifu memiliki potensi besar untuk menjadi pelatih top. Namun ia juga menyoroti satu aspek yang masih perlu dikembangkan, perubahan taktik dan kebutuhan akan pemain seperti Ademola Lookman. Cassano memuji kecerdasan Cifu dalam membaca permainan dan keberaniannya, membawa Inter Milan tampil lebih agresif. Namun menurutnya sistem 3-5-2 yang masih digunakan, membuat potensi tim belum keluar sepenuhnya. Cifu ditakdirkan untuk menjadi bahan pembicaraan. Dia paham sepak bola, tapi harus mengubah idenya tentang permainan, ujar Cassano kepada FIFA El Football. Benar bahwa sekarang Inter bermain 10 meter lebih maju, bermain 1 lawan 1 dan sedikit lebih berisiko, tapi tetap saja itu 3-5-2. Saya tidak suka sistem itu karena cepat berubah jadi 5-3-2.
Inter Milan ikut bersaing dapatkan Said Elmalah, wonderkid 50 juta euro milik FC Cologne. Inter Milan kini dikabarkan ikut dalam perburuan Said Elmalah, bintang muda sensasional milik FC Cologne yang tengah mencuri perhatian di Bundesliga musim ini. Menurut laporan dari Bild yang dikutip FC Internews, Nerazzurri siap menantang sejumlah klub top Eropa lainnya, untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 19 tahun itu. Said Elmalah baru kembali ke Cologne pada musim panas lalu setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di Victoria Cologne, musim 2024. Penampilannya yang impresif membuat pelatih FC Cologne langsung mempercayakan posisi di tim utama kepadanya. Pada musim ini, dalam 7 pertandingan awal Bundesliga musim ini, Elmalah telah mencatat 3 gol dan 1 assist, menjadikannya salah satu pemain muda paling menjanjikan di Jerman saat ini. Ia dikenal sebagai penyerang serba bisa yang bisa bermain di beberapa posisi depan, mirip dengan Francesco Pio Esposito di Inter Milan. Union SG04 Inter Milan, Pio Esposito cetak gol perdana di Liga Champions, Nerazzurri masih sempurna. Inter Milan kembali menunjukkan kelasnya di Liga Champions. Bertandang ke Belgia, Nerazzurri menghancurkan Union Saint-Gilloise dengan skor telak 4-0 di matchday 3 fase Liga, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Inter sukses mempertahankan rekor sempurna mereka musim ini. Kemenangan ini juga menjadi momen spesial bagi Francesco Pio Esposito, yang mencetak gol perdananya di Liga Champions bersama tim utama Inter. Meski skor akhir tampak dominan, laga sebenarnya sempat dimulai dengan tekanan besar dari kubu tuan rumah. Dalam 4 menit pertama, Union Saint-Gilloise menciptakan 4 peluang emas, secara berturut-turut. Roma David memaksa Jan Sommer melakukan penyelamatan di tiang dekat, sebelum Lautaro Martinez melakukan clearance dramatis di garis gawang untuk menggagalkan peluang Christian Burgess. Pelatih Christian Cifu kembali membuktikan kecerdasannya, dalam rotasi skuad, tanpa sejumlah pemain inti di starting 11 dan beberapa pemain cedera, Inter Milan tetap tampil solid dan efisien. Cifu bangga usai Inter Milan lumat Union SG 4-0, kemenangan yang diinginkan. Inter Milan terus menunjukkan performa luar biasa di Liga Champions. Tim asuhan Christian Cifu kembali mencatat kemenangan meyakinkan dengan skor 4-0 atas Union Saint-Gilloise, memperpanjang rekor sempurna mereka menjadi 3 kemenangan dari 3 laga di fase Liga tanpa kebobolan satupun gol. Gol-gol kemenangan Nerazzurri dicetak oleh Denzel Dumfries, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, dan Francesco Pio Esposito, yang sukses mencatatkan gol perdana. Kemenangan ini menandai 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi bagi Inter Milan. Lebih dari sekadar hasil, Cifu menilai performa timnya mencerminkan semangat kolektif dan mentalitas juara yang kuat. Kami mencapai target kami malam ini, menang tanpa kebobolan, tetapi jalan masih panjang. Setelah 10 menit pertama yang cukup sulit, di mana kami terkejut dengan intensitas lawan, kami berhasil mengendalikan permainan sepenuhnya dan keinginan untuk menyelesaikan pertandingan terlihat jelas, ujar Cifu usai pertandingan, mengutip dari Inter. Pelatih asal Rumania itu menekankan bahwa kemenangan seperti ini tidak datang begitu saja. 1 pertandingan dan 1 kemenangan tidak pernah bisa dianggap remeh. Semua butuh kerja keras. Kami menikmati hasil hari ini, dan penting untuk menghargai setiap kesuksesan, tambahnya.